menceritakan tentang murid SMA bernama Tatsuya di mana dia dijuluki sebagai penyihir terkuat yang memiliki kekuatan setara dengan dewa. Bahkan Raja Crimson yang ditakuti akibat kekuatan dan kekejamannya tidak berdaya ketika berhadapan dengan Tatsuya selaku orang yang dijuluki sebagai dewa kehancuran, lebih tepatnya sang Raja Iblis Tirani. Halo semua, selamat datang di channel Swag pada alur cerita anime Mahoka season pertama. Sebelum menuju ke pembahasan utama, jika kalian penasaran terkait alasan kenapa Tatsuya bisa memiliki kekuatan setara dewa, bisa nonton alur cerita anime Mahoka pada bagian prolog. Di mana pada pembahasan tersebut sudah dijelaskan secara rinci seperti Tatsuya merupakan manusia hasil uji coba, kenapa Tatsuya tidak memiliki emosi, dan kenapa meski kekuatan setara dewa namun orang-orang tetap meremehkannya. Jika sudah, tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, mari kita langsung saja menuju ke pembahasan utama. Pada tahun 2045 terjadi perang dunia membuat populasi manusia menurun berada pada angka 3 miliar penduduk. Ada Indonesia coy. Mengejutkan meski perang terjadi secara brutal namun tak satu pun negara yang menggunakan senjata nuklir. Bukan tanpa sebab karena seiring perkembangan zaman perang menggunakan sihir bukan lagi senjata api. Tercatat dalam sejarah terdapat anak kecil yang mampu menghancurkan satu benua dan dijuluki sebagai iblis Okinawa. Orang tersebut tak lain dan tak bukan adalah Tatsuya. Beberapa tahun setelah insiden mengerikan, kini Tatsuya dan adiknya bernama Miyuki memasuki akademi sihir bernama First High School atau FHS. Aneh, walau Tatsuya memiliki kekuatan mahadahsyat, tapi dirinya dikategorikan sebagai wit. Pada akademi sihir terdapat dua golongan, yakni wit selaku penyihir kelas bawah, sedangkan bloom merupakan penyihir kelas atas. Biar lebih mudah, kita akan mengganti istilah itu menjadi kaum bangsawan dan juga rakyat jelata. Mengetahui bahwa Tatsuya dikategorikan sebagai rakyat jelata padahal overpower tentunya membuat Miyuki marah besar. Tidak ingin membuat suasana menjadi gaduh, dengan cepat Tatsuya segera menenangkannya. Menuju ke gedung serbaguna, Tatsuya disambut oleh Mizuki dan Erika yang juga merupakan rakyat jelata. Tidak disangka-sangka perwakilan murid dari angkatan tahun pertama adalah Miyuki. Tek, selesai upacara penyambutan, mereka segera menuju ke kelas masing-masing. Secara mengejutkan, berbincang-bincang sebentar Mizuki dibuat sadar bahwa Miyuki adalah adiknya Tatsuya. Sebab mereka berdua memiliki frekuensi yang sama. Alih-alih dibuat kagum justru membuat Tatsuya waspada karena kemampuan Mizuki adalah membaca frekuensi. Jika saja Mizuki membaca frekuensi lebih dalam, maka identitas Tatsuya yang sebenarnya akan terungkap. Beruntung tak lama setelah itu Miyuki datang untuk menyapa kakaknya. Masuk ke dalam kelas, Leo dibuat kagum karena Tatsuya bisa mengetik secara cepat. Berhubung waktu menunjukkan istirahat, mereka semua memutuskan untuk makan bersama. Ingin mabar dengan sang kakak, Miyuki meminta izin untuk makan satu meja. Sayang, sebagai akibat perbedaan kasta, temannya Miyuki menunjukkan penolakan, menganggap bahwa Miyuki tidak pantas mabar dengan rakyat jelata. Tidak ingin memperparah keadaan, Tatsuya segera pergi berkata bahwa dia sudah kenyang. Seolah belum cukup puas, sepulang sekolah kaum bangsawan ingin memberi paham kepada rakyat jelata. Tersulut oleh amarah dan seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semail, terjadi pertempuran singkat antara kaum bangsawan melawan rakyat jelata. Sial, di tengah-tengah pertempuran mereka kedatangan ketua OSIS bernama Saigusa dan Mari selaku divisi keamanan. Menghindari masalah semakin besar, Tatsuya berkata bahwa rakyat jelata hanya ingin belajar mengenai sihir. Semua hal yang terjadi semata-mata sebagai pembelajaran mengenai sihir. Tidak memberi pilihan lain bagi Saigusa dan Mari untuk menerima penjelasan dari Tatsuya. Setelah ketua OSIS pergi, Honoka dan Shizuku meminta maaf dan berterima kasih kepada Tatsuya. Berkat dirinya, Honoka tidak harus berhadapan dengan anggota OSIS. Seperti biasa sebelum berangkat sekolah, Tatsuya pergi ke kuil untuk berlatih bela diri bersama Konoe Sensei. Walau dia terlihat mencurigakan, namun jika berbicara bela diri, Konoe Sensei jauh lebih kuat daripada Tatsuya. Selain ahli dalam bela diri, Konoe Sensei memiliki dampak besar bagi negara Jepang baik dalam informasi pasukan hingga kekuatan secara individu. Menuju ke sekolah, Tatsuya dan Miyuki dihampiri oleh Saigusa. Bukan menyapa tanpa alasan karena Saigusa mengundang mereka untuk datang ke ruang OSIS ketika istirahat makan siang.
Menuju ke ruang OSIS, masing-masing anggota memperkenalkan diri satu sama lain. Sembari menikmati makan siang gratis, Saigusa meminta Miyuki untuk menjadi sekretaris. Bukan menerima, justru Miyuki memberi usulan jika mencari orang kuat, maka Tatsuya adalah jawabannya. Sayang bahwa tradisi sekolah tidak memperbolehkan rakyat jelata untuk menjadi bagian dari anggota OSIS. Tidak memberi pilihan lain bagi Miyuki untuk menerima tawaran itu. Berhubung divisi keamanan tidak terikat dengan OSIS dan membutuhkan orang kuat, mari mencoba, lebih tepatnya memaksa Tatsuya untuk menjadi anggota. Walau pada awalnya menolak, namun dikarenakan kalah debat memaksa Tatsuya untuk menerima tawaran itu. Dikala hari menjadi sore sepulang sekolah, Miyuki dan Tatsuya pergi ke ruang OSIS untuk mendaftarkan diri secara resmi. Melihat rakyat jelata, Hattori selaku wakil ketua OSIS hanya menyambut Miyuki seolah-olah Tatsuya tidak pernah ada. Melihat kakak tercinta direndahkan tepat di depan mata membuat Miyuki menjadi marah besar. Namun hal itu tidak merubah apa-apa karena Hattori memberi pembelaan bahwa rakyat jelata tidak seharusnya menjadi bagian dari organisasi. Melihat perdebatan tiada akhir dan memegang sebuah prinsip yakni ora gelut ora semile, Tatsuya percaya bahwa semua masalah dapat diselesaikan dengan cara baku hantam. Emosi karena Tatsuya bersikap arogan, Hattori pun menerima tantangan dari Tatsuya. Tanpa membuang banyak waktu lagi, mereka semua segera pergi ke ruang simulasi untuk latihan, lebih tepatnya melakukan duel. Di titik ini, Hattori sangat percaya diri bahwa dirinya lah yang akan menjadi pemenang. Sebab salah satu hal yang membedakan rakyat jelata dan kaum bangsawan yang terletak pada kecepatan aktivasi sihir. Barang siapa yang melakukan aktivasi sihir lebih cepat, maka dapat dipastikan akan menjadi pemenang. Begitu kedua peserta telah siap, mari akan memberi aba-aba bertanda pertandingan telah dimulai. Secara mengejutkan, dalam waktu kurang dari 1 detik, Tatsuya mampu menumbangkan Hattori secara instan. Membuat semua orang bertanya-tanya tentang kekuatan apa yang digunakan dan siapa Tatsuya yang sebenarnya. Penasaran akan hal itu, Tatsuya didesak untuk memberikan jawaban. Tidak diberi pilihan lain selain menjawab satu persatu. Alasan kenapa Tatsuya bisa bergerak dengan cepat karena dia belajar ninjutsu dari Konoe Sensei. Alasan kenapa Hattori pingsan karena Tatsuya menggunakan serangan Watering Wave di mana memancarkan gelombang atau frekuensi secara berkala. Hal ini sama halnya seperti kondisi mabuk pada kapal laut. Berpikir semua pertanyaan telah terjawab, tiba-tiba muncul satu pertanyaan, apakah senjata yang digunakan merupakan ciptaan Silver Taurus. Silver Taurus sendiri merupakan dua ilmuwan sihir jenius di mana mereka merupakan penemu, pencipta, dan pengembang sihir baru. Tidak diketahui siapa orang itu, tapi yang jelas mereka merupakan ilmuwan jenius. Seolah masih belum tersadar dari pingsan, Hattori hanya meminta maaf kepada Miyuki, bukan kepada Tatsuya. Pergi ke ruangan divisi keamanan, terdapat kakak kelas yang menghampiri Tatsuya. Berbeda dengan OSIS yang mendiskriminasi rakyat jelata, selama mereka terbukti pantas dan kuat, siapapun akan disambut pada divisi keamanan. Terlebih, mari memberitahu bahwa Tatsuya telah berhasil mengalahkan Hattori yang dijuluki sebagai King Windstreak karena tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Dikarenakan minggu pertama para klub mengadakan perekrutan anggota, divisi keamanan ditugaskan menjaga sekolah agar keadaan tetap kondusif. Melihat Tatsuya tepat di depan mata membuat Morisaki kesal kenapa rakyat jelata bisa masuk dalam divisi keamanan. Rasa emosi semakin menggebu-gebu ketika Tatsuya sok-sokan ingin menggunakan 2 biji CAD. CAD merupakan alat pembantu atau perantara untuk menggunakan sihir mirip seperti tongkat sihir. Biar mudah kita ganti istilah CAD menjadi terminal. Melakukan patroli, Tatsuya mendapati Erika yang sedang di-GB oleh berbagai perwakilan klub. Berhubung sudah di luar batas, menggunakan kekuatan ninjutsu, Tatsuya segera membawa Erika pergi. Alih-alih berterima kasih karena telah diselamatkan, Erika merasa malu dan emosi karena Tatsuya telah melihat asetnya. Sembari menenangkan pikiran, mereka berdua melihat latihan dari klub kendo. Seolah belum cukup sial, lagi-lagi Tatsuya dihadapkan dengan pertengkaran antara Mibuki dari klub Kenjutsu dan Kirihara dari klub kendo. Permasalahan cukup klasik, mereka bertengkar karena saat ini sudah waktunya bagi klub Kenjutsu untuk menggunakan lapangan. Dikarenakan semua masalah dapat diselesaikan dengan cara baku hantam, mereka berdua memutuskan untuk mengambil jalan tengah.
Mengejutkan, walau Mibuki berasal dari rakyat jelata, tapi dia mampu mengalahkan Kirihara yang berasal dari kaum bangsawan. Merasa tidak terima, Kirihara mengaktifkan terminal mengubah tongkat kayu menjadi pedang. Dikarenakan jika dibiarkan sangat berbahaya, Tatsuya langsung lari dan mengaktifkan dua terminal secara bersamaan. Di detik itu juga, frekuensi terganggu mematikan sihir milik Kirihara. Terprovokasi kenapa rakyat jelata berani menentang kaum bangsawan, anggota klub Kendo ingin memberi paham kepada Tatsuya. Walau solo versus squad, tak satupun dari mereka yang berhasil menumbangkan Tatsuya. Aneh, ketika Mibuki ingin memberi bala bantuan, dirinya langsung dicegah oleh pemimpin klub Kenjutsu. Sebut saja orang ini sebagai Om Yanto. Keesokan harinya sama seperti biasa bahwa Tatsuya selalu melakukan patroli. Seolah belum cukup sial, lagi-lagi dia menerima laporan bahwa terdapat seseorang mencurigakan yang berada di belakang sekolah. Dan benar saja, sesampai di hutan terlihat sesosok hitam yang menyerang Tatsuya. Dirasa tidak bisa menang, orang itu segera lari meninggalkan sebuah jejak berupa gelang pada tangan. Selesai festival perekrutan klub berkat pencapaiannya, Tatsuya dijuluki sebagai sang raja iblis tirani. Sebab Tatsuya dengan mudah melumpuhkan kakak kelas, lebih tepatnya para kaum bangsawan. Menuju ke kantin terlihat Mibuki yang ingin ngobrol berdua dengan Tatsuya. Seolah seperti ungkapan cinta membuat Miyuki merasa tidak senang. Dikala hari menjadi sore sesuai janji, Tatsuya menemui Mibuki di kafe sekolah. Langsung menuju ke inti pembahasan, Mibuki mengundang Tatsuya untuk bergabung ke dalam klub Kenjutsu. Menjelaskan alasan bahwa dia ingin membuktikan kepada pihak sekolah bahwa aspek penilaian tidak berfokus pada sihir saja. Bagaimanapun juga, fisik dan kemampuan tempur harus dimasukkan ke dalam aspek penilaian. Ia juga berkeluh kesah tentang diskriminasi yang dilakukan kaum bangsawan kepada rakyat jelata. Menarik kesimpulan, perkataan Mibuki seolah-olah dia menentang akan keberadaan sihir. Dikala makan siang, Mari menyinggung Tatsuya yang berhasil membuat wajah Mibuki menjadi merah, menyebabkan Miyuki cemburu hingga tanpa sadar dia mengeluarkan sihir es. Memberikan laporan mengenai Mibuki, Mari dan Saigusa mengambil kesimpulan bahwa mungkin saja terdapat seseorang yang memanipulasi Mibuki. Teringat kembali dengan gelang unik, Tatsuya berkata mungkin saja hal ini berkaitan dengan Blend selaku organisasi yang menentang keberadaan sihir. Mereka semua dibuat terkejut bukan main kenapa Tatsuya selaku murid biasa bisa mengetahui informasi rahasia. Dalam rangka menelusuri kebenaran, Tatsuya akan mengungkap dalang dengan cara berbicara dengan Mibuki. Dan benar saja, spekulasi anggota OSIS terbukti benar, bagaimana tidak. Faktanya orang yang mendorong Mibuki untuk merekrut Tatsuya tak lain dan tak bukan adalah Om Yanto. Lantas apakah Om Yanto terafiliasi dengan organisasi anti-sihir bernama Blends? Dikala hari menjadi malam, Tatsuya dan Miyuki melakukan penyelidikan lebih dalam mengenai Blends. Pada dasarnya, Blends berisikan orang yang menentang keberadaan sihir dan masing-masing anggota memiliki gelang unik sebagai bukti bahwa mereka adalah anggota. Salah satu alasan tercipta organisasi Blends karena merasa iri kenapa mereka tidak bisa menggunakan sihir. Untuk itu, dalam upaya menciptakan dunia yang setara, organisasi Blends memutuskan untuk memusnahkan semua penyihir yang ada. Keesokan harinya, berkat rasa kebencian yang semakin menggebu-gebu, klub Kendokan melakukan sabotase pada ruang penyiaran. Hal itu mereka lakukan untuk mencari pendukung menyuarakan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap rakyat jelata. Jumonji selaku salah satu anggota dari 10 klan besar berkata bahwa dia tidak masalah jika klub Kendokan ingin melakukan negosiasi. Berhubung telah terjadi kesepakatan, Tatsuya segera menghubungi Mibuki yang kebetulan berada di ruang penyiaran. Walau pada awalnya terjadi sedikit perdebatan, namun anggota OSIS menyetujui permintaan Mibuki untuk membuat forum terbuka membahas mengenai diskriminasi terhadap rakyat jelata. Beberapa hari sebelum forum dibuka, klub Kendokan mencari sukarelawan mencari pendukung untuk debat besok. Salah satu orang yang dibujuk yakni Mizuki selaku orang yang memiliki kemampuan untuk membaca frekuensi. Melihat Om Yanto, Tatsuya dibuat sadar bahwa dia merupakan sesosok hitam yang pernah menyerangnya di belakang gedung sekolah.
Selain itu, berdasarkan informasi dari Mizuki, Om Yanto merupakan pemimpin dari klub Kendoken. Mencari informasi lebih dalam, Tatsuya pergi ke tempat Konoe Sensei untuk meminta pencerahan. Menjelaskan silsilah keluarga Om Yanto, pamannya Om Yanto bernama Hajime merupakan pemimpin organisasi Blends cabang Jepang. Dari sini terjawab dengan jelas alasan Mibuki menentang keberadaan sihir karena dia dipengaruhi oleh Om Yanto. Lebih tepatnya, Hajime selaku pemimpin organisasi Blends cabang Jepang. Menutup pembicaraan, Konoe Sensei berkata bahwa pada perdebatan besok dapat dipastikan Blends telah merencanakan sesuatu. Hingga tak terasa, hari forum terbuka kini telah dimulai. Melakukan perdebatan panjang, Saigusa selaku ketua OSIS berkata bahwa ia sadar terkait kaum bangsawan yang memandang rendah rakyat jelata. Bukan menutup mata, karena beberapa tahun terakhir Saigusa berupaya melarang penggunaan istilah bangsawan dan rakyat jelata, bahkan dia berulang kali mengajukan proposal untuk mengubah sistem penilaian sekolah. Secara singkat, setelah ngobrol-ngobrol sebentar, semua murid dibuat kagum atas tindakan dari Saigusa. Berpikir semua masalah telah selesai, tak lama setelah itu terdapat ledakan yang merupakan serangan dari pemberontak. Lebih tepatnya, serangan dari organisasi bernama Blends. Beruntung dikarenakan terdapat anggota OSIS dan divisi keamanan, menghadapi pemberontak NPC bukanlah menjadi masalah besar. Itu saja belum cukup karena pemberontak telah mengepung mengelilingi sekolah. Di titik ini Tatsuya dibuat heran tentang apa motif penyerangan. Aneh, tak lama setelah itu Ono Sensei memberitahu bahwa tujuan pemberontak yakni meretas data pada perpustakaan. Mengingat di dunia ini sihir adalah segalanya, maka riset, penelitian, dan tesis sihir jauh lebih berharga daripada uang. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Tatsuya, Miyuki, Leo, dan Erika segera pergi menuju ke perpustakaan. Dikarenakan pemberontak terlalu banyak, di sini Leo akan baku hantam melawan mereka semua. Memasuki bangunan perpustakaan menggunakan elemental psych, Tatsuya mampu membaca frekuensi, memungkinkan dia mengetahui jumlah musuh hingga titik lokasi di mana mereka berada. Dalam rangka menghemat waktu, sama seperti Leo, Erika akan bertarung untuk mengulur waktu. Sementara itu, di sisi lain, pada ruang server terlihat Mibuki dan pemberontak yang sedang melakukan peretasan. Berpikir misi telah selesai, tak lama setelah itu pintu yang sangat mustahil untuk dirusak tiba-tiba hancur terkena serangan dari Tatsuya. Memberi paham mengenai kenyataan bahwa menciptakan dunia setara hanyalah mimpi siang belaka. Sebab jika semua manusia setara, maka di dunia ini bakat, keahlian, dan kemampuan itu tidak ada, seolah-olah orang yang bekerja keras dan berjuang mati-matian disetarakan dengan orang pemalas. Sial, kekuatan ceramah no jutsu tidak mempan terhadap Mibuki. Berpikir bahwa Mibuki bisa melarikan diri, namun hal itu gagal karena terdapat Erika yang menjaga pintu depan. Berhubung semua masalah dapat diselesaikan dengan cara baku hantam, di sini Erika menantang Mibuki untuk bertarung menggunakan pedang seperti keahlian Mibuki. Melakukan pertempuran, Mibuki dibuat kaget karena Erika jauh lebih unggul padahal dia tidak menggunakan sihir. Berhubung tongkat sudah rusak, tidak memberi pilihan lain bagi Mibuki untuk menggunakan pedang sungguhan. Secara mengejutkan, hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 detik, Erika mampu menumbangkan Mibuki. Di titik ini Mibuki tertampar oleh kenyataan karena Erika bisa mengalahkannya meski tanpa menggunakan sihir. Bukan Mibuki yang terlalu lemah karena Erika merupakan anak dari klan Chiba yang dimana sangat ahli dalam Kenjutsu, teknik berpedang. Tersadar dari pingsan, Mibuki mendapati dirinya berada pada ruang UKS. Berhubung sudah kalah telak, Mibuki membeberkan informasi mengenai dalang penyerangan yakni Om Yanto yang dibantu oleh kakaknya selaku pemimpin organisasi Blends cabang Jepang. Satu-satunya alasan terbesar Mibuki menjadi pemberontak karena dia merasa kesal ketika Mari meremehkannya. Tapi hal itu segera disangkal karena Mari sama sekali tidak pernah meremehkan Mibuki. Sebaliknya, alasan akhir-akhir ini Mari berlatih dengan keras karena ia tidak ingin kalah dengan Mibuki. Sadar bahwa semua ini hanyalah salah paham, membuat Mibuki menangis merasa semua tindakan yang dia lakukan tidak ada gunanya. Namun Tatsuya segera menyangkal justru karena insiden itu membuat kemampuan Mibuki jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Mendengar kata-kata dari Tatsuya membuat Mibuki merasa bahagia, bahkan dia dibuat jatuh cinta dengan Tatsuya.
Anjir. Dikala suasana sudah menjadi tenang, Tatsuya ingin segera memusnahkan organisasi bernama Blends. Walau pada awalnya ditentang karena Blends merupakan organisasi teroris, namun Tatsuya tidak peduli walau harus melawan seluruh dunia sekalipun. Terlebih, Tatsuya juga tidak meminta izin anggota OSIS, kepolisian, atau organisasi manapun karena ia akan pergi seorang diri. Satu-satunya alasan kenapa Tatsuya bersikeras karena dia tidak ingin membuat Miyuki berada dalam bahaya. Melihat tekad yang sangat kuat, Jumonji akan memberi bala bantuan berupa transportasi. Bertanya bagaimana Tatsuya melacak lokasi Blends, hal itu langsung terjawab karena Ono Sensei memiliki banyak informasi. Secara mengejutkan, Kirihara yang suka memprovokasi Mibuki tiba-tiba ingin ikut ke dalam operasi penyerangan. Alasannya cuma satu, karena dia jatuh cinta dengan Mibuki, terpesona dengan teknik pedangnya. Waduh. Sementara itu, di sisi lain, berhubung Mibuki telah membeberkan semuanya, divisi keamanan segera menangkap Om Yanto. Dirasa persiapan telah selesai, mereka semua segera pergi ke markas Blends yang terletak pada bangunan terbengkalai. Dalam upaya menghemat waktu, Tatsuya meminta Jumonji dan kawan-kawan untuk menjaga pintu belakang, sementara Tatsuya dan Miyuki akan masuk melalui pintu depan. Menggunakan elemental psych untuk membaca frekuensi, terlihat dengan jelas posisi musuh berada. Menuju ke ruang tengah, Tatsuya langsung disambut oleh pemimpin organisasi Blends bernama Hajime. Langsung menuju ke intinya, Hajime ingin merekrut Tatsuya ke dalam organisasi. Berhubung tidak terjadi kesepakatan, Hajime segera melancarkan serangan berupa genjutsu. Berpikir Tatsuya telah terhipnotis, pada kenyataannya hampir semua sihir yang ada di dunia dapat dihilangkan oleh Tatsuya. Hal ini sekaligus menjawab alasan kenapa ingatan Mibuki sedikit kacau karena ditimpa oleh sihir hipnotis milik Hajime. Mereka semua semakin terkejut kenapa Tatsuya mampu menghancurkan senjata api dalam sekejap. Dirasa tidak bisa menang, Hajime segera lari meninggalkan pemberontak dan juga Miyuki. Emosi karena telah lancang dan berani menentang Tatsuya selaku kakak tercinta, tanpa keraguan sedikit pun Miyuki segera membekukan mereka semua. Mengejar ke sana kemari memojokkan kondisi Hajime. Tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan perangkat khas jamming yang mampu menghilangkan sihir. Sayang, usaha itu sia-sia karena Tatsuya masih bisa menggunakan sihir. Jika sihir atau dunia ini terdiri dari frekuensi, maka Tatsuya mampu mengubah, membongkar, bahkan menghilangkan frekuensi, seolah-olah Tatsuya memiliki kekuatan setara dengan dewa. Berpindah sudut pandang sesuai dengan strategi, Jumonji dan Kirihara menyerang dari jalur belakang. Berkat sihir pelindung milik Jumonji dan teknik pedang milik Kirihara, mengeliminasi pemberontak NPC merupakan suatu hal yang sangat mudah. Secara mengejutkan, menuju ke pojok gudang, Kirihara melihat pemandangan mengerikan di mana Tatsuya telah memusnahkan hampir semua pemberontak. Merasa emosi karena Hajime telah memanipulasi Mibuki, Kirihara segera memotong lengan Hajime menggunakan katana yang dilapisi dengan sihir. Bagaimanapun juga, Mibuki merupakan seseorang yang Kirihara cintai. Keesokan harinya mereka menjenguk Mibuki yang kini telah keluar dari rumah sakit. Sesampai di sana, ayah dari Mibuki ingin ngobrol-ngobrol dengan Tatsuya. Dikala berbincang-bincang, Yuzo berterima kasih karena telah menyelamatkan anaknya. Sesuai perkataan Mayor Kazama bahwa Tatsuya merupakan pria yang dapat diandalkan. Suasana langsung menjadi tegang ketika Tatsuya mendengar nama Mayor Kazama. Bagaimanapun juga, tidak sembarang orang mengenal bahkan tahu Mayor Kazama. Menjelaskan secara singkat, Yuzo dan Kazama pernah berada di barak militer yang sama. Namun dikarenakan Yuzo mengundurkan diri, menjadikan Kazama sebagai kenalan lama. Kembali ke tempat Mibuki dan untuk memeriahkan suasana, Erika bertanya kenapa Mibuki memilih Kirihara padahal dia cinta dengan Tatsuya. Menjawab akan hal itu, walau Mibuki saat ini masih cinta dengan Tatsuya, namun dia sadar bahwa Tatsuya merupakan sesosok orang yang sulit untuk dikejar. Walau tak dapat dimiliki, namun Mibuki merasa senang karena pernah jatuh cinta dengan Tatsuya. Di detik itu juga, mendengar ungkapan cinta membuat Miyuki merasa sangat-sangat cemburu.
Dikarenakan turnamen antar sekolah sebentar lagi akan dimulai, para murid berlatih keras agar nanti bisa meraih kemenangan. Berbeda dengan murid yang semangat, anggota OSIS dibuat resah karena kekurangan staf sebagai engineering. Sama seperti namanya, engineering merupakan orang yang bertugas melakukan fine tune maintenance atau bahasa mudahnya yakni merawat terminal. Pada dasarnya terminal merupakan hal sensitif dan juga krusial, maka tidak sembarang orang bisa menjadi engineering. Mendengar kata engineering, dengan refleks Nakajo langsung menyebut nama Tatsuya. Sebab dia merupakan orang yang melakukan fine tune terminal milik Miyuki. Walau pada awalnya Tatsuya keberatan karena dia adalah rakyat jelata, namun dikarenakan Miyuki memohon tidak memberi pilihan lain bagi Tatsuya untuk turut ikut serta. Berdiskusi lebih lanjut, melihat senjata milik Tatsuya membuat Nakajo penasaran kira-kira Silver Taurus selaku ilmuwan jenius itu seperti apa. Menjawab akan hal itu, Tatsuya berkata mungkin saja Silver Taurus merupakan remaja SMA sama seperti mereka semua. Aneh mendengar percakapan mereka berdua mengganggu konsentrasi Miyuki. Dikala hari menjadi sore, mereka mengadakan rapat membahas mengenai Tatsuya yang dimasukkan ke dalam divisi engineering. Masih sama seperti sebelumnya, para murid menentang keberadaan rakyat jelata apalagi menjadi seorang engineering. Muak melihat diskriminasi, di sini Jumonji mengajukan diri menjadi kelinci percobaan. Namun hal itu langsung ditentang karena Jumonji merupakan anggota dari 10 klan besar. Di tengah-tengah perdebatan, Kirihara mengajukan diri menjadi kelinci percobaan. Melakukan fine tune terminal, para murid semakin ragu karena Tatsuya masih menggunakan keyboard padahal zaman sudah sangat maju. Tapi hasil tidak berkata bohong karena Tatsuya berhasil melakukan fine tune dengan baik. Walau begitu, tidak mengubah keadaan bahwa para kaum bangsawan menunjukkan penolakan terhadap Tatsuya. Secara mengejutkan, Hattori selaku orang yang sangat benci dengan Tatsuya berkata bahwa melakukan fine tune terminal milik Kirihara adalah sesuatu hal yang sangat sulit. Jika saja Tatsuya bisa melakukan fine tune terminal milik Kirihara, dapat dipastikan Tatsuya sangat layak untuk masuk ke dalam divisi engineering. Dikala hari menjadi malam, melalui jaringan rahasia, Mayor Kazama menghubungi Tatsuya untuk memberi informasi. Berhubung turnamen antar sekolah sebentar lagi akan dimulai, ia memperingatkan Tatsuya untuk selalu berhati-hati. Sebab baru-baru ini organisasi No Head Dragon mulai menunjukkan pergerakan, ditakutkan mereka akan ikut campur ke dalam turnamen antar sekolah. Selesai ngobrol-ngobrol daripada scroll Facebook, Tatsuya lebih memilih untuk melakukan coding. Melihat Tatsuya bisa terbang membuat Miyuki bahagia karena akhirnya Tatsuya telah berhasil menyelesaikan sihir terbang. Sebagai pengetesan lebih lanjut, Tatsuya meminta Miyuki untuk menjadi orang pertama yang mencoba sihir terbang. Keesokan harinya, Tatsuya dan Miyuki pergi ke FLT selaku badan penelitian sihir rahasia yang didanai langsung oleh klan Yotsuba. Melihat Tatsuya, para ilmuwan menyambut dengan wajah gembira sembari memanggil nama Mr. Silver. Tak lama setelah itu, pemimpin Ushiama selaku Taurus juga menyambut Tatsuya. Dari sini sudah terjawab bahwa identitas Silver Taurus selaku ilmuwan jenius tak lain dan tak bukan adalah Tatsuya dan juga Ushiama. Tujuan Tatsuya kemari yakni memberikan hasil riset dan prototipe mengenai sihir terbang. Mendengar kata sihir terbang membuat semangat para ilmuwan semakin menggebu-gebu karena mereka telah berhasil menciptakan sihir baru, mempersiapkan peralatan dan melakukan fine tune terminal untuk yang pertama kalinya umat manusia bisa terbang seolah-olah mereka telah mencapai kebebasan. Selesai melakukan uji coba, terlihat Tatsuro selaku ayah dan Aoki selaku sekretaris. Alih-alih menyambut mereka berdua, Aoki hanya menyambut Miyuki. Tidak hanya Aoki saja, pasalnya Tatsuro juga tidak menganggap akan keberadaan Tatsuya. Melihat sang kakak direndahkan, dengan refleks Miyuki ingin memberi paham. Beruntung dengan cepat Tatsuya segera menghentikan Miyuki. Bertanya apakah Tatsuya membenci Miya selaku ibunya, Tatsuya menjawab bahwa dia sama sekali tidak membenci sang ibu. Lebih tepatnya, dia tidak memiliki emosi untuk melakukan akan hal itu. Satu-satunya emosi yang tersisa pada tubuh Tatsuya yakni rasa cinta kepada adiknya sendiri, Miyuki.
Beberapa hari sebelum turnamen antar sekolah, para murid mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan. Bukannya terpesona melihat kecantikan dari Saigusa, justru Tatsuya memberikan ekspresi datar karena dia tidak memiliki emosi untuk melakukan hal itu. Di perjalanan menuju ke tempat turnamen, tiba-tiba terjadi kecelakaan menyebabkan mobil menuju ke arah bus sekolah. Mencegah mobil menabrak bus, para murid salah satunya Miyuki segera melancarkan sihir pertahanan. Secara mengejutkan, sihir pelindung yang berada pada mobil tiba-tiba menghilang seolah-olah terdapat seseorang yang mentiadakan suatu sihir. Membuat Mari merasa penasaran siapakah orang yang memiliki kekuatan untuk menghilangkan sihir. Siapa tuh kira-kira? Melakukan perjalanan panjang hingga sampailah mereka ke tempat turnamen. Melihat aura yang berbeda dengan orang lain, Hattori bertanya-tanya siapa identitas Miyuki dan Tatsuya yang sebenarnya. Menjawab akan hal itu, Kirihara berkata setidaknya Tatsuya bukanlah sekedar murid biasa. Sebab sewaktu insiden Blends, Tatsuya mampu mengeliminasi sebagian besar pemberontak. Kirihara berspekulasi sebelum masuk ke dalam akademi, Tatsuya sudah memiliki pengalaman dalam membunuh ratusan hingga ribuan orang. Berpikir insiden kecelakaan hanyalah kebetulan, pada kenyataannya semua hal itu telah direncanakan. Belum diketahui siapa pelaku, tapi mengutip informasi dari Mayor Kazama, kemungkinan besar semua ini adalah ulah dari No Head Dragon. Seperti biasa sebelum turnamen dimulai, semua murid dipertemukan pada upacara pembukaan. Melihat dari kejauhan, Ichijo selaku salah satu anggota dari 10 klan besar menaruh perhatian kepada Miyuki. Dirasa semua murid telah berkumpul, kini saatnya melakukan upacara penyambutan. Aneh, entah kenapa yang muncul wanita padahal seharusnya adalah seorang pria. Merasa janggal, Tatsuya segera memusatkan perhatian untuk memahami apa yang sedang terjadi. Bukan tanpa sengaja, karena Kudo selaku pemimpin 10 klan besar menggunakan sihir ilusi. Kudo berkata jika dia berperan sebagai teroris, maka hanya 5 siswa saja yang mampu menghentikannya. Salah satu orang itu yakni Tatsuya yang dapat melihat segalanya. Dikala hari menjadi malam seperti biasa, Mikihiko berlatih sihir untuk meningkatkan teknik dukun. Merasakan keberadaan atau hawa jahat, Mikihiko segera lari untuk menangkap orang itu. Dan benar saja bahwa ketiga biji orang merupakan penyusup. Jika saja Tatsuya tidak membantunya, dapat dipastikan Mikihiko akan terluka terkena tembakan dari penyusup. Memberikan sedikit saran bahwa Mikihiko harus memperbaiki sihir dukun agar aktivasi jauh lebih cepat. Bukannya merasa senang, Mikihiko berkata bahwa sihir dukun keluarga Yoshida sudah sangat sempurna. Daripada berdebat dengan bocah, Tatsuya meminta Mikihiko untuk memanggil penjaga. Tak lama setelah Mikihiko pergi, datanglah Mayor Kazama. Dengan keberadaan Mayor Kazama, dapat dipastikan terdapat pihak lain yang melakukan intervensi. Dari sini Tatsuya semakin yakin bahwa kecelakaan mobil hanyalah bagian awal. Puncak dari kerusuhan akan terjadi pada turnamen antar sekolah. Huyolah. Meneliti lebih lanjut, dapat dipastikan kecelakaan mobil dan penyusup merupakan suruhan dari No Head Dragon. Belum diketahui motif penyerangan, namun pihak GSDF selaku keamanan Jepang sedang melakukan penyelidikan. Hingga tak terasa, turnamen antar sekolah kini telah dimulai. Dikarenakan turnamen antar sekolah berisikan yuhu, piu 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 piu. Kita akan berfokus membahas mengenai konflik atau intervensi dari pihak luar saja. Tek melakukan beberapa pertandingan membuat Akademi FHS menempati peringkat pertama. Pada awalnya semua berjalan dengan lancar, paling tidak sebelum terjadi insiden mengakibatkan 2 siswi berakhir pingsan akibat kecelakaan. Salah satu murid itu yakni Mari selaku siswi dari Akademi FHS. Merasa ada yang tidak beres, Tatsuya bersama tim engineering ditemani Mikihiko dan Mizuki yang ahli dengan teknik roh segera melakukan investigasi lebih dalam. Melakukan sedikit diskusi, mereka semua sepakat bahwa sumber masalah terletak pada terminal. Satu hal yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara penyusup menginjeksi atau memasukkan virus ke dalam terminal. Berkat fine-tune terminal yang dilakukan oleh Tatsuya membuat para peserta berulang kali mendapatkan kemenangan mutlak.
Kemenangan berturut-turut menjadikan FHS berada pada peringkat puncak. Merasakan secara langsung hasil fine-tune terminal, Shizuku selaku anak pemilik perusahaan pengembang terminal ingin merekrut Tatsuya sebagai engineering. Sayang bahwa tawaran segera ditolak karena Tatsuya tidak ingin terlihat mencolok. Berpindah sudut pandang dikarenakan Akademi THS berada pada peringkat kedua membuat Ichijo ingin melakukan evaluasi. Berdiskusi panjang kali lebar, Ichijo berspekulasi bahwa penyebab Akademi FHS berada di peringkat pertama bukan semata-mata karena pemain hebat, melainkan semua itu berkat jasa dari engineering yang melakukan fine-tune terminal. Walau sulit dipercaya, tapi kemampuan engineering Akademi FHS bukan lagi di tingkat anak SMA. Di titik ini Ichijo dibuat penasaran tentang siapa engineering jenius itu. Daripada penasaran, alangkah baiknya Ichijo menghampiri engineering dari Akademi FHS. Memperkenalkan diri, dia bernama Ichijo selaku orang yang dijuluki sebagai Crimson Prince karena mampu menciptakan darah lautan manusia. Selain itu, Ichijo juga merupakan salah satu anggota dari 10 klan besar di mana dari segi kekuatan tidak bisa dipandang sebelah mata. Lebih lanjut, orang di samping Ichijo bernama Shinkuro yang disebut sebagai kardinal berkat pengetahuan dan teori sihir di umurnya yang masih muda. Mendengar nama Tatsuya kardinal dibuat heran kenapa ia tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya. Padahal seharusnya dengan kemampuan fine-tune terminal nama Tatsuya sudah pasti dikenal oleh banyak orang. Tanpa kardinal sadari bahwa orang di balik nama Silver Taurus tak lain dan tak bukan adalah Tatsuya. Sadar bahwa Tatsuya bukanlah sekedar murid biasa, Ichijo memberi provokasi agar di suatu hari nanti mereka bisa bertukar serangan satu sama lain. Dikala hari menjadi malam, menikmati posisi puncak, Akademi FHS memutuskan untuk mengadakan pesta. Alih-alih direndahkan karena rakyat jelata, berkat fine-tune terminal, kini para murid, lebih tepatnya wanita bangsawan, mulai mengagumi Tatsuya. Tak sedikit dari mereka yang ingin menjadikan Tatsuya sebagai engineering pribadinya. Seketika mendengar akan hal itu, membuat Morisaki menjadi iri dan dengki kenapa rakyat jelata malah mendapatkan banyak pujian. Tidak ingin kalah, dia bertekad apapun yang terjadi, Morisaki harus memenangkan pertandingan pada Monolith Code. Di sisi lain, mendapati kabar bahwa FHS berada di peringkat pertama membuat organisasi No Head Dragon mengambil langkah yang sedikit ekstrim. Bagaimanapun juga, misi utama No Head Dragon, lebih tepatnya orang yang menyewa jasa mereka, yakni tidak ingin Akademi FHS berada pada peringkat pertama. Dan benar saja, perkataan No Head Dragon bukanlah gertakan belaka. Karena pada pertandingan Monolith Code, tim Morisaki mengalami kecelakaan memaksa mereka untuk mengundurkan diri. Bukan murni musibah, karena insiden kecelakaan merupakan sesuatu hal yang telah direncanakan. Ngobrol-ngobrol sebentar, Saigusa berspekulasi bahwa terdapat sabotase dari pihak luar. Tidak memiliki pilihan lain selain memberitahu kebenaran bahwa pihak luar yang melakukan intervensi. Dalam upaya mempertahankan posisi pertama, anggota OSIS mengadakan rapat membahas siapa orang yang akan menggantikan pemain Monolith Code. Berdiskusi sebentar, mereka semua sepakat menunjuk Tatsuya sebagai peserta turnamen Monolith Code. Bukan tanpa dasar, karena mereka yakin jika masalah baku hantam, Tatsuya merupakan orang yang paling kuat. Terlebih jika Tatsuya berhasil mencapai ke babak final, dia akan berhadapan dengan Ichijo selaku Crimson Prince yang ditakuti akibat kekuatan dan kekejamannya. Mereka sangat yakin satu-satunya orang yang setara dengan Ichijo hanyalah Tatsuya seorang. Walau pada awalnya terjadi sedikit perdebatan, namun setelah ngobrol-ngobrol sebentar, pada akhirnya Tatsuya menerima tawaran itu. Untuk sisa pemain, Tatsuya memilih Leo dan juga Mikihiko. Keesokan harinya, turnamen Monolith Code pun akan segera dimulai. Melihat Tatsuya mengikuti turnamen tentunya membuat Ichijo merasa sangat bahagia. Melihat pertandingan, mereka semua dibuat terkejut kenapa Tatsuya bisa menggunakan Gram Demulation selaku sihir yang mampu membatalkan hingga mentiadakan suatu sihir. Hal ini membuat Mari semakin yakin bahwa orang yang menghilangkan sihir pelindung sewaktu kecelakaan mobil tak lain dan tak bukan adalah Tatsuya. Tek secara singkat melakukan beberapa kali pertandingan membawa tim Tatsuya menuju ke babak final. Mengamati pertandingan, walau Tatsuya memang anomali tapi mereka tidak perlu khawatir. Sebab jika Kardinal dan Ichijo berada pada satu tim yang sama, maka kemenangan adalah sesuatu hal yang mudah untuk didapatkan.
Anjas. Menuju ke babak final, berhubung Kardinal dan Ichijo adalah lawan yang tidak boleh dianggap remeh, Tatsuya memberikan mantel sebagai counter kekuatan milik Kardinal. Dirasa semua sudah siap, mereka segera pergi ke lapangan untuk melakukan baku hantam. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semail, begitu terdapat aba-aba Ichijo segera memberikan serangan secara brutal. Walau begitu, dengan sihir Gram Demolition Tatsuya mampu mentiadakan semua sihir yang ada. Dirasa serangan Ichijo semakin agresif, memaksa Tatsuya menggunakan Elemental Psyche untuk memprediksi titik serangan. Panik melihat kecepatan Tatsuya, tanpa sengaja Ichijo melancarkan serangan Bruce yang mampu membunuh puluhan orang. Sial, walau Tatsuya mampu mentiadakan suatu sihir, namun dikarenakan titik peluru terlalu banyak mengakibatkan Tatsuya berakhir terkena serangan fatal. Tapi hal itu bukan masalah besar karena Tatsuya memiliki kemampuan regenerasi secara otomatis, seolah-olah luka fatal hanyalah luka gores biasa. Di titik ini semua orang terutama Saigusa dibuat kaget kenapa bisa seperti itu. Bagaimanapun juga serangan Ichijo sudah cukup untuk membuat puluhan orang meninggal dunia. Tapi ini kenapa Tatsuya masih sehat walafiat. Terlepas dari itu, bermodalkan satu kali jentikan, pada akhirnya Tatsuya berhasil menumbangkan Ichijo. Sementara itu di sisi lain, dikarenakan Ichijo telah tumbang, memaksa Kardinal untuk maju ke garis depan. Sial, sihir andalan tidak bisa aktif karena terdapat mantel yang menjadi counter alami. Bagaimanapun juga, sebelum turnamen dimulai Tatsuya sudah melakukan riset segala kemampuan baik milik Ichijo maupun Kardinal. Tek secara singkat dengan menggabungkan kekuatan antara Leo dan juga Mikihiko, pada akhirnya pertandingan dimenangkan oleh tim Tatsuya. Dikarenakan poin Akademi FHS sudah kelewat tinggi, memaksa Nohedragon untuk mengambil jalan yang jauh lebih ekstrim. Cara tersebut yakni mengirim manusia buatan atau zombie untuk mengacaukan turnamen antar sekolah. Menuju ke pertandingan Mirage Bat, lagi-lagi terjadi sebuah insiden kecelakaan, membuat Tatsuya berpikir bahwa semua ini sudah keterlaluan. Dalam rangka mencari informasi, Tatsuya membawa terminal milik Miyuki menuju ke staf turnamen. Melihat nama Miyuki yang berasal dari Akademi FHS, staf teknikal segera menyusupkan suatu virus. Walau orang biasa tidak akan sadar, namun berkat Elemental Psyche Tatsuya tahu bahwa staf telah menyusupkan virus. Jika sudah menyangkut Miyuki, Tatsuya tidak segan untuk membunuh orang yang berusaha untuk mencelakai adiknya. Beruntung sebelum Tatsuya melancarkan serangan, terdapat Kudo selaku pemimpin dari 10 klan besar. Menjelaskan situasi, Kudo berkata memang benar bahwa terminal telah terinjeksi suatu virus. Berdasarkan pengalaman hidup, virus ini bernama Electron Silkworm yang mampu mengganggu aliran frekuensi sihir. Melihat pertandingan hebat dengan Ichijo, bila mana waktu memungkinkan, Kudo ingin berbicara empat mata dengan Tatsuya. Menuju ke pertandingan selanjutnya bernama Mirage Bat, semua orang dibuat terkejut melihat Miyuki bisa terbang. Bagaimanapun juga, hingga detik ini belum terdapat sihir terbang. Berkat sihir itu juga membuat Miyuki memperoleh poin tertinggi, menempatkannya pada peringkat pertama. Dikala merayakan kemenangan, kini sudah waktunya bagi zombie untuk membuat kerusuhan. Sayang bahwa orang yang diserang merupakan salah satu anggota GSDF, sehingga melawan zombie bukanlah merupakan ancaman besar. Di titik ini, GSDF semakin yakin bahwa Nohedragon telah mengambil cara yang sangat ekstrim. Mendapati informasi Nohedragon ditambah mereka ingin membuat Miyuki celaka, membuat Tatsuya tidak bisa tinggal diam. Bagi mereka yang berani menyentuh Miyuki, meski hanya coba-coba, maka kematian akan segera datang menghampiri mereka. Dikala semua murid merayakan kemenangan, Tatsuya melakukan transaksi informasi dengan Ono Sensei. Dirasa informasi sudah cukup, ditemani salah satu anggota GSDF bernama Fujibayashi, Tatsuya pergi ke tempat Nohedragon berada. Tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, sesampai di tower, Tatsuya langsung membunuh mereka satu persatu. Mereka semua langsung dibuat panik kenapa terdapat seseorang yang mampu melancarkan serangan dari jarak jauh. Dirasa tidak bisa menang, salah satu anggota berkata bahwa mereka berjanji tidak akan menyentuh negara Jepang lagi.
Terlebih, No Hydreigon tidak membunuh seseorang, tapi kenapa Tatsuya dengan kejam membantai mereka semua? Menjawab akan hal itu, Tatsuya berkata mencoba mencelakai Miyuki sudah cukup menjadi alasan bagi Tatsuya untuk menghancurkan dunia. Bagaimanapun juga, satu-satunya emosi yang tersisa pada tubuh Tatsuya yakni mencintai adiknya sendiri, Miyuki. Pada akhirnya turnamen dimenangkan oleh Akademi FHS. Sebagai penutup, pihak penyelenggara mengadakan pesta makan-makan sembari berdansa. Melihat Tatsuya yang menghampiri Miyuki membuat Ichijo merasa kesal dan juga marah. Nih orang ngapain kesini coba? Paling tidak sebelum Ichijo sadar bahwa Miyuki dan Tatsuya merupakan kakak beradik. Agar suasana tidak canggung, Tatsuya meminta Miyuki untuk berdansa dengan Ichijo. Mengejutkan, setelah kepergian Miyuki terdapat Honoka yang meminta Tatsuya untuk berdansa. Tidak hanya satu orang saja, melainkan banyak wanita yang ingin berdansa dengan Tatsuya. Sial, suasana romantis diganggu ketika Jumonji datang mengajak Tatsuya untuk berbicara. Langsung menuju ke inti, Jumonji bertanya apakah Tatsuya merupakan anggota dari 10 klan besar. Sebab dengan kemenangannya melawan Ichijo dapat dipastikan Tatsuya bukan merupakan murid biasa. Jika Tatsuya bukan anggota dari 10 klan besar, Jumonji ingin menjadikan Tatsuya sebagai perwakilan dari klan Jumonji. Jika perlu, Jumonji menawari Tatsuya untuk menikah dengan Saegusa. Ide bagus. Dikarenakan hal ini sangat krusial, Jumonji akan memberikan waktu bagi Tatsuya untuk berpikir. Tanpa Jumonji sadari, secara tidak langsung Tatsuya dan Miyuki berasal dari klan Yotsuba selaku salah satu anggota dari 10 klan besar. Berbicara mengenai kekuatan, klan Yotsuba bisa berdiri sendiri setara dengan sisa 9 klan yang ada. Jika sihir diibaratkan sebagai senjata, maka anggota klan Yotsuba adalah senjata itu sendiri. Waduh, mama aku takut. Berkat pencapaiannya sebagai engineering, Ichihara ingin mengikut sertakan Tatsuya ke dalam kompetisi tesis sihir. Bukan tanpa sebab, karena penelitian tesis sihir berkaitan dengan sihir terbang sama seperti milik Tatsuya. Berhubung sedang nganggur dan daripada gabut, Tatsuya pun menerima akan tawaran itu. Pulang menuju ke rumah, terlihat Sayuri selaku ibu tiri. Bukan saling menyapa karena rindu, kedatangan Sayuri meminta Tatsuya untuk menganalisa relik kuno. Mengetahui bahwa relik kuno bukanlah sembarang biji biasa, Tatsuya menyimpulkan bahwa Sayuri di-backing oleh GSDF atau militer. Sebab relik kuno memiliki fungsi untuk menyimpan frekuensi, dalam artian dapat digunakan sebagai senjata militer. Jika saja relik bisa diduplikasi dan diproduksi secara massal, maka keberadaan penyihir dalam perang akan tergantikan oleh relik. Tidak ingin terlibat dengan hal berbahaya, Tatsuya segera menolak akan permintaan itu. Sadar bahwa relik merupakan biji berharga, untuk berjaga-jaga Tatsuya mengikuti Sayuri secara diam-diam. Dan benar saja, di perjalanan pulang Sayuri langsung dibegal oleh seseorang tidak dikenal. Untungnya saja, tak lama setelah itu Tatsuya datang untuk menyelamatkannya. Lebih tepatnya, Tatsuya ingin mengambil relik kuno. Duar. Dari kejauhan sudah terdapat sniper yang sedang bersiaga. Tapi hal itu sia-sia karena Tatsuya memiliki kemampuan regenerasi secara instan. Sementara itu di sisi lain, sebagai akibat gagal dalam mengambil relik, membuat salah satu anggota dari The Great Asia merasa sedikit kesal. Dalam rangka membuat senjata terkuat, bagaimanapun caranya mereka harus segera mendapatkan relik kuno. Hoyolah. Beberapa minggu sebelum presentasi, Tatsuya pergi ke warnet sekolah untuk melakukan riset dalam pembuatan tesis. Mengejutkan, pada warnet terdapat Saegusa yang baru saja keluar dari billing. Ingin menggoda adik kelas, Saegusa memutuskan untuk menemani Tatsuya. Sial, walau disandingkan dengan wanita paling cantik di sekolah, tetap tidak menggugah selera milik Tatsuya. Kemudian Tatsuya membalas alasan Tatsuya saat ini berwajah datar karena terdapat kamera pengawas. Jika saja tidak terdapat kamera pengawas, dapat dipastikan Tatsuya akan mengacak-ngacak Saegusa secara brutal. Waduh. Sepulang sekolah, Tatsuya ditemani oleh Kanon dan Kei pergi ke toko untuk membeli material penelitian. Tidak disangka-sangka, dari kejauhan terdapat orang yang sedang memantau. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Kanon segera menghampiri orang itu. Sayang, usahanya berakhir gagal karena orang itu berhasil melarikan diri. Tidak diketahui apa motifnya, tapi yang jelas orang itu dalam pengawasan The Great Asia.
Mengingat Shiba Sayuri memiliki marga Shiba, The Great Asia akan mencari informasi mengenai Shiba Tatsuya dan juga Shiba Miyuki. Karena kemungkinan besar relik kuno berada di tangan mereka berdua. Keesokan harinya, Ichihara dan Tatsuya melakukan demonstrasi sesuai dengan tesis yang mereka buat. Melakukan pengujian, tak disangka fase pertama berjalan dengan sangat lancar. Sial, dikala pengujian terdapat murid yang mencoba melakukan peretasan. Mengejar orang itu, Mibuki mendapati informasi bahwa dia adalah murid tahun pertama bernama Chiaki. Chiaki juga merupakan orang yang memantau Tatsuya. Bertanya kenapa Chiaki melakukan semua ini, dia lebih memilih untuk tidak menjawab. Melakukan sedikit pertempuran membuat Chiaki pingsan ditabrak oleh Leo. Tersadar dari pingsan, Kanon segera melakukan interogasi. Berkat intimidasi dari Kanon, pada akhirnya Chiaki akan memberitahu semuanya. Alasan Chiaki melakukan hal itu semata-mata ingin membuat Tatsuya menjadi panik. Bukan tanpa sebab, Chiaki ingin membuat Tatsuya mengalami trauma yang sama seperti kakaknya. Sebagai akibat peserta turnamen mengalami kecelakaan, kakaknya Chiaki merasa trauma menganggap bahwa kecelakaan merupakan kesalahannya. Dalam pikirnya, meski tahu terminal telah disabotase, namun kenapa Tatsuya diam mengakibatkan kakaknya berakhir trauma? Alasan macam apa ini? Yep, benar sekali. Penyebab alasan kebencian tidak masuk akal karena ingatan Chiaki telah dimanipulasi sama halnya seperti Mibuki. Mendengar kabar bahwa Tatsuya telah mendapatkan relik kuno, Konoe Sensei memberi saran untuk segera mengembalikan relik itu. Sebab relik kuno bukanlah sembarang biji biasa. Dan benar saja, di perjalanan menuju ke FLT, Tatsuya mendapati dirinya sedang dipantau oleh familiar. Belum berhenti sampai di situ saja, sesampai di FLT suasana sangat kacau karena terdapat hacker yang mencoba meretas server. Sadar bahwa di atas tower terdapat familiar menggunakan kekuatan Gram Demolition, Tatsuya segera menghilangkan burung gagak hitam. Jawabannya sudah sangat jelas bahwa burung gagak hitam merupakan familiar dari The Great Asia. Walau gagal dalam memperoleh relik, setidaknya mereka tahu bahwa FLT akan melakukan riset terhadap biji relik. Hal yang perlu mereka lakukan yakni mencuri data hasil riset dari server FLT. Beberapa hari sebelum presentasi, Tatsuya memastikan kembali apakah data sudah benar atau tidak. Aneh, dikala melakukan pengecekan, tiba-tiba terdapat asap beracun yang entah berasal dari mana. Berpikir bahwa Tatsuya telah pingsan, Sekimoto segera mengeluarkan perangkat peretas untuk mencuri data. Sial bahwa Sekimoto telah terkena perangkap karena sedari awal Tatsuya hanya pura-pura pingsan. Dikarenakan mencuri data, apalagi tes sihir merupakan tindak kriminal, kali ini Mari akan melakukan interogasi. Menggunakan sihir hipnotis, Mari berhasil mengulik informasi bahwa Sekimoto ingin mencari data mengenai relik kuno. Belum juga selesai melakukan interogasi, tiba-tiba alarm berbunyi bertanda terdapat kebakaran. Namun bukan kebakaran karena Lu Guangfu selaku anggota The Great Asia ditugaskan untuk mengeliminasi Sekimoto. Tanpa membuang banyak waktu lagi, seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semile, terjadi pertempuran solo versus squad antara Mari, Tatsuya, dan Saigusa melawan Lu Guangfu. Julukan manusia serigala bukanlah guyonan belaka karena Lu Guangfu mampu menerobos pertahanan dari Mari. Paling tidak sebelum Tatsuya melancarkan sihir secara diam-diam. Mendapati kabar bahwa Lu Guangfu telah tertangkap, Qiang Sang meminta bantuan Zhou untuk memberikan bala bantuan. Zhou pun menerima permintaan, asalkan selesai menjalankan misi mereka berdua harus segera pergi dari Chinatown. Misi tersebut yakni merebut data tesis sihir yang terletak di server tower Asosiasi Sihir. Hingga tak terasa hari kompetisi tesis telah dimulai. Sama halnya seperti turnamen antar sekolah, semua murid turut berpartisipasi baik menjadi peserta maupun pihak keamanan. Berhubung sedang dalam situasi genting, Fujibayashi memberi informasi kepada Tatsuya perihal pergerakan organisasi The Great Asia. Dan benar saja, tepat ketika kompetisi dimulai, Fujibayashi mendapatkan informasi bahwa Lu Guangfu berhasil melarikan diri dari penjara. Tidak memberi pilihan lain bagi GSDF untuk turun tangan.
Sementara GSDF mempersiapkan pasukan, Ichihara mulai melakukan demonstrasi hasil tesis. Secara singkat, setelah menjelaskan konsep dan cara kerja, para murid dan juri dibuat kagum atas penelitian yang dilakukan. Tim selanjutnya yakni kardinal yang berasal dari Akademi THS. Sihal belum juga presentasi terdapat ledakan yang berasal dari luar bangunan dan disusul oleh pemberontak yang datang menginvasi ruang presentasi. Alih-alih ketakutan karena ditodong senjata, Tatsuya tetap tenang dan segera menggunakan elemental psych untuk melacak posisi musuh. Emosi karena terlihat arogan, salah satu pemberontak segera menembak Tatsuya. Sayang bahwa biji peluru tidak berarti apa-apa di hadapan Tatsuya. Bagaimanapun juga, Tatsuya bisa memanipulasi frekuensi sehingga segala materi yang ada di dunia dapat dia buat modifikasi bahkan dihilangkan. Memanfaatkan kekacauan, divisi keamanan segera menangkap para pemberontak. Di sela-sela ketegangan, kardinal dibuat kaget kenapa Tatsuya mampu memanipulasi frekuensi. Tidak ingin berdebat, Tatsuya menjawab, "Terus kalau bisa, kenapa?" Dalam rangka mengendalikan suasana, Saigusa berusaha untuk menenangkan para murid. Sementara itu di luar ruangan, suasana sangat kacau karena pemberontak sudah mengepung area gedung. Memegang kepercayaan yakni ora gelut ora semile, Tatsuya meminta Miyuki untuk membekukan peluru senjata. Begitu biji peluru sudah membeku, Tatsuya ditemani Erika dan Leo segera memusnahkan para pemberontak. Dalam upaya mencari informasi, mereka semua segera pergi menuju ke ruang VIP. Membuka channel rahasia, terlihat dengan jelas bahwa gedung telah terkepung. Satu-satunya jalan keluar yakni melalui tunnel atau terowongan bawah tanah. Di saat berdiskusi, Tatsuya merasa terdapat truk yang ingin menabrak gedung. Berhubung jika dibiarkan gedung akan hancur, Tatsuya langsung menghilangkan truk itu menggunakan kekuatan Gram Demolition. Di titik ini, Saigusa merasa panik dan penasaran dengan kekuatan dan siapa Tatsuya yang sebenarnya. Di tengah-tengah kebingungan, terdapat Fujibayashi disusul oleh Mayor Kazama. Mengingat situasi sudah sangat buset, Fujibayashi mengungkap identitas asli dari Tatsuya sebagai pasukan khusus GSDF. Agar tidak menimbulkan kebocoran informasi, Mayor Kazama meminta para murid untuk menjaga identitas asli dari Tatsuya. Lebih lanjut, mengingat situasi sudah gawat darurat, Mayor Kazama meminta Tatsuya untuk turun ke medan pertempuran, sementara Fujibayashi akan memimpin proses evakuasi. Sebelum pergi, Miyuki ingin melakukan sesuatu kepada Tatsuya. Sesuatu tersebut yakni Miyuki melepas segel atau pembatas kekuatan dengan cara mencium kening milik Tatsuya. Mulai dari sinilah sudut pandang akan dibagi menjadi beberapa bagian. Menuju ke tempat persiapan, Tatsuya segera menggunakan mobile suit sebagai armor dan juga perlengkapan tempur. Sebagai serangan pembukaan, Tatsuya segera menghancurkan drone pemantau milik The Great Asia. Tidak ingin kalah, Ichijo selaku Crimson Prince juga turut ikut ke dalam medan perang. Bagaimanapun juga sudah kewajiban bagi anggota 10 klan besar untuk melindungi negara Jepang. Berkat menggabungkan kekuatan kehancuran milik Ichijo dan sihir barrier milik Jumonji, mengalahkan pemberontak NPC seolah seperti bermain dengan anak-anak. Disebut sebagai Crimson Prince karena Ichijo pernah membuat lautan darah manusia. Dirasa tidak bisa menang, pemberontak segera lari menuju ke Chinatown. Namun aneh, walau seharusnya The Great Asia dan Zou saling terafiliasi, akan tetapi Zou justru menangkap mereka semua. Seolah berkata bahwa Zou tidak terlibat dengan insiden pemberontakan. Sementara itu, di sisi lain, dalam upaya mengulur waktu, memaksa Miyuki, Saigusa, Leo, dan kawan-kawan ikut tempur pada garis depan. Tidak hanya mereka saja, karena di seberang juga terdapat Mibuki, Mari, hingga Kirihara. Berpikir semua musuh telah rata, tak disangka-sangka bala bantuan dari pemberontak datang begitu cepat. Sebagai akibat lengah mengakibatkan kaki Kirihara terputus dan tubuh kanon tertusuk oleh serpihan. Untungnya saja, tak lama setelah itu terdapat Miyuki yang datang untuk memberikan bala bantuan.
Melihat kondisi kritis, Miyuki segera memanggil Tatsuya. Alih-alih membawa mereka menuju ke rumah sakit, Tatsuya segera mengarahkan pistol ke tubuh Kanon. Secara mengejutkan, tiba-tiba tubuh Kanon dan Kirihara kembali seperti sedia kala, seolah-olah luka fatal hanyalah mimpi buruk belaka. Dirasa situasi telah terkendali, Tatsuya segera kembali menuju ke medan pertempuran. Di perjalanannya mereka dibuat heran kenapa tubuh Kirihara dan Kanon bisa kembali utuh seperti sedia kala. Menjelaskan fenomena aneh bahwa semua itu berkat sihir bernama Regrowth yang mampu mengembalikan tubuh dalam kurun waktu 24 jam. Tak peduli separah luka, kerusakan, dan tidak terbatas makhluk hidup atau benda mati, Tatsuya mampu menyembuhkan, lebih tepatnya mengembalikan kondisi seperti sedia kala. Melihat sihir yang mampu menyembuhkan luka secara instan, Kanon berpikir bahwa sihir itu dapat digunakan untuk kepentingan medis. Tanpa mereka sadari, bayaran menggunakan Regrowth yakni Tatsuya harus membaca dan mengaplikasikan frekuensi, dalam artian Tatsuya akan merasakan hal yang sama seperti yang target rasakan. Jika Kirihara merasa sakit akibat kakinya terputus, maka Tatsuya akan merasakan 150 kali lebih sakit daripada Kirihara. Menebus dosa karena gagal mendapatkan relik, Qiangsang memerintahkan semua anggota untuk mencuri data di server Tower Sihir. Melihat pertempuran dari kejauhan, memaksa Mari dan kawan-kawan untuk turut memberikan bala bantuan. Seperti kata pepatah yakni ora gelut ora semai, Lu Gongfu segera bersiap untuk melakukan baku hantam. Tek 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 tek, terjadi pertempuran sengit antara Lu Gongfu melawan murid Akademi FHS. Secara singkat, dengan menggabungkan kekuatan, walau sangat susah, namun mereka berhasil menumbangkan Lu Gongfu. Sial bahwa Lu Gongfu bertugas sebagai pengalih karena Qiangsang berhasil menyusup ke Tower Sihir. Untungnya saja Miyuki sudah bersiaga karena tahu tujuan Qiangsang yakni mencuri data. Bermodalkan sihir es, Miyuki mampu membekukan tubuh milik Qiangsang. Berpindah sudut pandang menjadikan Tatsuya sebagai musuh merupakan kesalahan besar, bagaimana tidak? Walau para pemberontak berhasil menumbangkan pasukan GSDF, tapi hal itu sia-sia karena Tatsuya bisa menghidupkan mereka kembali. Lebih buruk, meski para pemberontak menggunakan kendaraan berat, hal itu juga tidak berguna karena Tatsuya memiliki kekuatan untuk menghilangkan semua materi yang ada di dunia. Dirasa tidak bisa menang, Commander The Great Asia memutuskan untuk mundur sembari menunggu bala bantuan. Di sisi lain, bala bantuan dari The Great Asia sedang berlayar di sekitar pelabuhan Yokohama. Berhubung jika armada meledak akan mencemari lautan, GSDF mengambil keputusan untuk menghancurkan armada menggunakan kekuatan mahadahsyat milik Tatsuya bernama Material Burst. Sama persis seperti insiden 3 tahun yang lalu, bermodalkan satu kali serangan mampu menciptakan lubang besar pada bumi, membinasakan semua armada milik The Great Asia tanpa tersisa.